Lumoshop saat ini hadir programnya dengan Lumoshop Plus. Nah, program ini program langganan yang hadir untuk teman-teman pembisnis gitu ya, kita selaku business owner yang nantinya bertekad ya untuk mengembangkan brand dan usahanya teman-teman lebih maksimal gitu ya. Melebarkan sayap-sayapnya teman-teman semua, memperluas jangkauan customer-nya juga gitu ya. Nanti melalui Lumoshop ini teman-teman semuanya membuat brand-nya teman-teman menjadi sorotan utama pelanggan dan tentunya meningkatkan penjualan menjadi sangat-sangat mudah. Nah, ini ada satu video yang Lumintan pengen share dulu ke teman-teman semuanya gitu. Ada video 1 menit. Bagaimana caranya gitu ya, cara mudah berlangganan Lumoshop Plus. Silahkan teman-teman bisa saksikan videonya. Pakai Lumoshop sekarang. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya, dengan teman-teman berlangganan fitur Lumoshop ini gitu ya. Banyak banget fitur yang sudah terintegrasi, bisa menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat, bisa capture juga gitu ya. 1 bulannya hanya dengan 199.000 aja gitu teman-teman sudah bisa memaksimalkan fitur toko online ini gitu ya. Kemudian teman-teman juga ketika berlangganan 6 bulan, teman-teman 1 bulannya hanya dikenakan 179.000 aja gitu ya. Ataupun nanti teman berlangganan 12 bulan lebih terjangkau, ada 149.000 gitu ya. Nah, biasanya gitu ya, kita ketika perbandingan dengan membuat website sendiri itu banyak banget gitu ya. Salah satunya teman-teman lebih dengan aplikasi Lumoshop Plus ini gitu ya, bakalan lebih terjangkau dibandingkan dengan kita membuat website sendiri gitu ya teman-teman semuanya. Nah, ini tutorial menggunakan fitur domain sendiri. Nah, di aplikasi Lumoshop sendiri teman-teman bisa banget untuk memasang domain milik sendiri. Step by step-nya, langkah pertama itu teman-teman silahkan untuk memilih banner gitu ya. Pilih banner domain milik sendiri di bagian fitur yang sering dipakai oleh teman-teman semuanya gitu ya, baik Google ataupun dan lain sebagainya. Di step 2 teman-teman silahkan gitu ya, ubah nih pengaturan gitu ya, pilih pengaturan dan pilih pengaturan bisnisnya. Pastiin teman-teman sudah berlangganan dulu ya dengan Lumoshop Plus. Kemudian di step ketiga, kita klik pengaturan domainnya. Di sini ya, bisa dilihat teman-teman semuanya. Kemudian di step keempat, teman-teman semuanya, klik pada banner dapatkan domain gratis dari Lumoshop di sini. Silakan untuk mengklik. Dan step kelima, teman-teman silakan isi nama tokonya teman-teman dan klik cari ini di sini gitu ya. Nanti ada suggest gitu ya, hasil pencariannya silakan untuk dipilih. Kemudian step yang terakhir, silakan teman-teman juga pastikan gitu ya domainnya sudah sesuai dan klik daftarkan domain dan selesai. Fitur Lumoshop-nya teman-teman semuanya sudah bisa dipakai dengan domain milik sendiri seperti itu ya. Dan juga teman-teman satu hal lagi gitu ya, sebelum kita berlanjut, silakan untuk cek ketersediaan voucher diskonnya yang ada di aplikasi Lumoshop-nya gitu ya. Dengan teman-teman mengklik di akun pemasaran, kemudian silahkan untuk melihat kupon, ketersediaan kuponnya seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, di malam hari ini gitu ya, pemateri kita juga sudah hadir nih teman-teman semuanya, yaitu ada Kak Muhammad Nur Ahdiat,
Nah, beliau ini adalah seorang yang wow luar biasa banget nih kayaknya kalau misalkan di-spill satu-satu nih ya nggak bakalan sorry, nggak bakalan selesai-selesai kita 1 jam ini ya Kak ya. Kita langsung sapa-sapa aja nih gitu ya. Kak Dia tuh kabar nih Kak? Baik, Kak Intan. Assalamualaikum, Iya. selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga nih Kak Adiat ya. Nah, Kak Adiat ini adalah seorang master trainer content creator. Wah, banyak banget ini. Ya Allah, kalau itu ya banyak banget ini Kak Adiat gitu ya. Work experience-nya beliau adalah associate trainer dari Best Practice Indonesia, teman-teman. Kemudian ada founder dan CTO PT Bedah Lapak Indonesia, betul ya Kak ya? Ya, Kemudian ada founder kelas Digitalindo dan juga banyak ini ya di-spill satu-satu kayaknya nanti kita langsung aja chat ya dengan Kak Adiat ya. Nah, di malam hari ini kita langsung aja gitu ya belajar bareng dengan Kak Adiat bagaimana caranya kita bisa menarik pelanggan dengan foto produk yang menarik. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ada hal-hal yang mau ditanyakan, yuk sama-sama kita diskusi bareng. Silakan teman-teman pertanyaannya bisa diketikkan di kolom chat. Nah, waktu dan tempat persilahkan sama Kak Adiat. Silakan Kak. terima kasih Kak Intan. Saya langsung share screen ya Kak Intan ya. Kenapa? Langsung share screen saya ya. Baik, silahkan Kak. Oke. Saya share screen, baik. Sudah terlihat Kak? Sudah Kak, siap. Sudah jelas ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam. Oke, ini saya perkenalan dulu ya. Kalau pakai nama Muhammad Radit kepanjangan, jadi bisa dipanggil Ahdiat aja. Nama panggung saya biasanya Ahdiat Juara. Ya, pengennya sih jadi juara terus, pengennya. Gitu. Amin. Doa ya Kak, makbul. Iya, alhamdulillah saya sudah menikah. Anak 2, istri 1. Jangan dibalik-balik ya. Ini suka kebalik-balik nih soalnya. Anak 2, istri 1 ya. Jangan dibalik ini. Ini bahaya ini. Terus saya tinggal di Tangerang Selatan. Pendidikan saya di UI sama di ISIP. Nah, ini ada work experience saya, nggak usah disebutin satu-satu, habis nanti lama-lama waktunya. Jadi ada beberapa, alhamdulillah saya pernah diamanahkan untuk bekerja di sebuah media nasional di grupnya Jawa Pos. Terus saya pernah, ya alhamdulillah diamanahkan juga untuk mendampingi Astra Honda Motor untuk konten kreatornya. Ya pokoknya ada beberapa yang tadi disebutin Kak Intan. Ini juga ada juga beberapa kementerian dan pemerintahan, alhamdulillah pernah saya dampingi juga amanah ini. Nah, ini adalah beberapa wording yang alhamdulillah diamanahkan juga ke saya. Ya, ada beberapa juara-juara dulu waktu saya masih jadi jurnalis, masih jadi wartawan. Saya ya beberapa lah ada yang menang lah di wording ini. Nah, kita mulai dari saya kemarin sempat melihat pemateri yang kemarin ya Kak Intan ya. Jadi ke pemateri kemarin itu udah dahsyat banget ya, keren banget ya. Mudah-mudahan dengan ditambah dengan materi yang malam ini ya, mudah-mudahan materinya semakin dahsyat lagi nih teman-teman. Kita panggilnya teman-teman apa nih Kak Intan? Nah, biasanya gitu ya, teman-teman di sini dipanggil dengan sebutan Lumoners Kak Adiat. Lumoners. Iya, Lumoners. Dan Intan dipanggilnya biasanya Lumi nih. Lumi. Oke, iya, betul. Lumi. Saya panggilnya Kalumi berarti ya. Lumi Intan lebih tepatnya. Oke. Lumoners ya, Lumoners. Oke, teman-teman Lumoners, saya mau teman-teman pilih ya, ketik di kolom chat, saya mau teman-teman pilih suka sama foto yang ini atau suka sama foto yang ini. Coba di kolom chat, saya mau lihat di kolom chat. Teman-teman bisa coba saya mau lihat di kolom chat. Sebentar. Lapar ya. Silakan. Yang kedua Kak. Oke, ada lagi pendapatnya? Suka yang pertama ya. Saya pilih. Boleh nggak Kak? Gimana Kak?
Kak Dia, Intan boleh milih juga nggak? Boleh Kak, monggo silakan. Kayaknya Kak Intan ini suka bakso juga ya. Cinta banget ini. Iya, Wah, saya minta yang pilih nomor satu, yang kedua. ya. Pilih yang satu atau pilih yang nomor 2. Ayo, ini kita mulai di awal dulu nih. Jadi saya mau bawa teman-teman ya, bahwa memotret dengan smartphone itu tidak perlu dengan handphone yang mahal, ya. Dengan handphone yang harganya di bawah 1 juta pun teman-teman bisa memotret dengan keren, ya. Karena apa? Karena yang menjadi pikiran di sugesti teman-teman, saya sarankan sugestinya adalah ya, bagaimana caranya teman-teman bisa memanfaatkan ya, bisa bermanfaat dengan handphone yang ada di teman-teman untuk menjadi sesuatu yang dahsyat ya. Jadi handphone apapun itu bisa difoto, bisa memotret dengan keren ya. Pilihan yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Oke, banyak kan nomor 2. Oke, sekarang saya mau teman-teman menilai ini. Penting ya. Ini dasar awal. Memotret ya. Bukan cuma mengambil gambar ya. Tolong digarisbawahi teman-teman ya. Saya bilang tadi, memotret itu apa? Memotret bukan cuma mengambil gambar, tapi apa? Tapi membuat gambar ya. Jadi ini jadi garis bawah ya. Teman-teman bisa dilihat ini menjadi awal landasan bahwa teman-teman bisa memotret yang saya bilang tadi, bisa memotret dengan handphone, nggak mesti harus harga mahal ya. Gitu kayak tadi ya. Jadi intinya adalah bukan cuma mengambil gambar, tapi bagaimana teman-teman membuat gambar. Nah sekarang bagaimana sih caranya membuat gambar? Kita akan belajar malam ini. Insya Allah 1 jam ke depan, insya Allah kita akan belajar bagaimana sih caranya membuat gambar dengan sederhana dan handphone yang nggak terlalu mahal. Oke, siap ya teman-teman semua ya? Saya mau dong di kolom chat katakan siap. Kalau siap katakan siap. Kalau tidak siap, ya siap-siap. Kalau saya mau dong di kolom chat teman-teman katakan siap untuk belajar malam ini bagaimana caranya membuat gambar. Siap, mantap. Mantap, siap. Oke, sekarang kita masuk bagaimana sih caranya membuat gambar ya? Membuat, ingat, bukan mengambil tapi membuat. Nah, motretnya harus pakai hati ya. Jadi rumusan ini bukan sembarang rumusan. Saya dari tahun 2002 menjadi seorang wartawan di media nasional itu, saya meriset kecil-kecilan dari teman-teman saya, rekan-rekan saya. Kenapa sih kok teman-teman itu kalau motret, kayak misalnya mungkin teman-teman sering lihat kayak di Kompas, terus kayak di Detik, kayak di mana-mana gitu ya, melihat bahwa kok fotonya kok keren-keren, dia punya nilai, dia fotonya punya kayak wah gitu ya, punya sesuatu gitu. Nah ternyata setelah saya ngobrol sama teman-teman saya itu di lapangan, mereka memotretnya pakai hati ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, bukan cuma mengambil gambar, tapi membuat gambar. Nah, bagaimana cara membuat gambar? Yaitu motretnya dengan hati, ya. Sekali lagi motretnya dengan hati. Sekarang gini, kalau misalnya teman-teman mengambil gambar, jelas ya. Saya balik lagi, nih. Kalau mengambil gambar ya begini, ya. Jelas dong, bisa dilihat. Yang penting teman-teman punya gambar, ya. Clear ya. Jadi kalau yang nomor 1 pilihannya adalah mengambil gambar. Karena apa? Karena ya teman-teman cuma mengambil gambar, ya. Nah, sekarang kedua, membuat gambar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, emang bisa Kak itu dibuat di foto dengan menggunakan smartphone? Loh, kenapa nggak bisa? Bisa banget gitu. Karena kan ya, smartphone itu kan hanya alat, ya. Smartphone itu hanya media, gitu kan. Semua sama. Cuma bedanya memang kalau smartphone ya nggak bisa kalau buat untuk profesional seperti itu ya. Ya. Nah, tadi kita balik lagi ya. Ini saya tekankan ya, saya sugestikan teman-teman bukan mengambil gambar, tapi membuat gambar. Ya, caranya yaitu apa? Motretnya harus pakai hati. Ya, clear ya? Motret harus pakai hati. Nah, sebelum masuk ke dalam, ya, teman-teman harus tahu dulu apa sih sebenarnya fotografi itu. Ya, jangan sampai nanti teman-teman main foto cepret, terus tahu tentang motret bagus begini, tapi nggak tahu sebenarnya foto itu apa sih. Gitu. Karena kalau nggak tahu dasarnya, teman-teman akan bingung.
sebenarnya fotografi itu apa sih gitu kan? Nah, fotografi itu adalah ini. Foto itu adalah asal kata dari cahaya, ya. Nah, grafi itu asal kata dari gropos, ya. Gropos atau grafia itu adalah melukis. Jadi apa? Jadi fotografi itu adalah melukis dengan cahaya. Jadi itu ya, garis bawah teman-teman ya, melukis dengan cahaya. Karena apa? Karena memotret bukan soal bagaimana gambar itu di apa ya. Jadi semua itu ya karena melukis dengan cahaya. Jadi misalnya motret terlihat seperti produk yang wah, produk yang biasa-biasa aja, ya karena cahayanya, karena faktor cahayanya, gitu kan? Itu menjadi faktor utama. Makanya kenapa fotografi pengertian dasarnya adalah melukis dengan cahaya. Clear ya, teman-teman di sini ya? Betul. Kak Dia, Oke. ini Kak sebelumnya. Halo Kak. Ya, gimana Kak Intan? Ini layarnya itu ketutup warna hitam-hitam ini ada apa ya Kak? Oh, sebentar. Ini kali ya. Sudah? Belum sih, masih ada Kak. Nah, Sebentar ya. berkurang. Kayaknya ini sebentar, saya stop share dulu ya, sebentar ya. Oke, siap. Sebentar. Oke. Nah, teman-teman sambil menunggu nih ya Kak Hadiat prepare lagi teman-teman semuanya, boleh banget nih gitu ya. Sahabat Lumi boleh banget untuk teman-teman yang belum isi link absen, mana nih suaranya? Boleh banget untuk mengisi link absensi. Nanti ada sahabat Lumi yang share di kolom chat ya teman-teman semuanya. Oke, dan bagi teman-teman yang di kawasan live streaming di YouTube, teman-teman silakan untuk bisa di deskripsi di kolom deskripsi gitu ya, untuk kemudian teman-teman bisa mengisi link absensi lagi. Kalau ini gimana Kak Intan? Terpantau masih ada sih Kak di atas. Itu dari Atau apa ya? mungkin sebentar. Atau begini? Ada masalah apa ya? Sekarang Mungkin dari Kak Intan aja kali share di screen ya? bawah. Oke, atau saya bantu aja ya Kak ya untuk share screen-nya ya. Oke, siap. Sebentar. Siap. Oke. Oke, teman-teman ya. Jadi itu ya. Jadi dasarnya adalah membuat gambar ya, bukan mengambil gambar. Sekali lagi. Nah, jadi fotografi itu apa? Fotografi itu adalah yang melukis dengan cahaya. Nanti kita akan praktek bagaimana sih cahaya itu bisa dilukis. Melukis apa bagaimana gitu ya. Oke. Kita masuk ke pengertian fotografi. Oke. Sudah masuk? Baik, terima kasih Kak Intan. Wah, keren. Oke. Jadi fotografi itu melukis dengan cahaya. Next slide Kak Intan. Ya. Nah, ada 3 unsur ya yang kudu, wajib, mesti, harus. Nah, itu teman-teman. Kudu, wajib, mesti, harus ya dikenal dalam smartphone fotografi. Next Kak Intan. Ya. Pertama adalah kenali handphonenya. Oke, next Intan. Dan kedua adalah kenali konsepnya. Dan yang ketiga adalah kenali editingnya, ya. Nah, di dalam kenali konsepnya ini, malam ini insya Allah kita akan belajar komposisi cahaya dan angle. Ya, teman-teman siap belajar? Sekarang kita masuk ke bagaimana mengenali handphonenya. Next kan? Nah, sekarang teman-teman pahami apa sih sebenarnya megapiksel itu? Nah, ya, megapiksel itu ya, jadi harus tahu dulu nih teman-teman nih, jangan sampai nanti teman-teman merasa beranggapan bahwa ketika saya beli handphone ternyata salah kaprah. Yang penting saya beli handphone megapiksel gede gitu. Tapi nggak begitu ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa membuktikan juga. Karena apa? Karena megapiksel besar itu masih ada pendukung-pendukung lainnya ya. Jadi kayak misalnya teman-teman beli handphone yang megapikselnya 40 megapiksel misalnya ya, dengan harga 3 juta. Tapi ternyata di kamera handphone Samsung ya, handphone Samsung yang megapikselnya cuma sekedar 10 megapiksel, kualitasnya bagus gitu. Ya karena apa? Karena memang ya pendukungnya banyak, pendukungnya itu bukan cuma sekedar sensor saja gitu. Lanjut ke Intan.
Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kalau di sensornya DSLR ya, DSLR itu teman-teman tahu ya, paham ya. DSLR itu kamera profesional. Kalau di sensor kamera profesional dia posisi sebesar ini ya, besar banget nih seperti ini, gede banget. Nah, kalau misalnya di kamera handphone itu cuma kecil ya. Jadi makanya saya bilang apa? Jadi kalau misalnya teman-teman pengen motret yang segede baliho dengan kondisi yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat cerah ya, ya ya harusnya pakai DSLR gitu ya kan, karena apa, karena dari sensornya udah kelihatan ya, sensornya itu udah gede banget. Nah, sensor itu adalah megapiksel, jadi isinya dari titik-titik. Nah, kalau kalau teman-teman dipakai mikroskop itu isinya titik-titik teks sekalian. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah kalau misalnya kita perbesar dengan apa namanya, dengan teleskop dengan mikroskop ya. Jadi megapiksel yang ada di dalam kamera handphone itu ya. Jadi kayak apa ya, ibaratnya tuh kayak kayak seperti inilah, kayak seperti di gambar ini ya. Jadi itu isinya titik-titik ya, titik-titik. Nah, itu yang mempengaruhi foto kita menjadi bagus. Bagus dalam artian ada kayak bintik-bintik atau tidak ya. Jadi itu yang menentukan. Jadi merek juga menentukan. Gitu. Next Kentan. Next. Nah, apakah yang saya bilang megapiksel besar apakah menjamin kualitas gambar bagus? Nah, ini yang saya bilang tadi. Faktornya ada banyak. Pertama ada sensor kameranya, ya yang tadi itu sensor kamera yang titik-titik. Nah, prosesor gambarnya. Terus apalagi kecerdasan buatannya. Kecerdasan buatan itu kalau di handphone itu artificial intelligence, AI. Ya, kalau di handphone sekarang itu sudah dilengkapi dengan AI namanya, artificial intelligence. Terus ada dynamic range. Dynamic range itu kalau teman-teman motret misalnya gini, teman-teman motret backlight, ya tahu dong backlight ya. Nah, kalau dynamic range-nya itu handphone keren ya, handphone bagus, dia akan menyesuaikan antara gelapnya belakang sama terangnya objek di depan ya. Itu kalau handphone dynamic range-nya keren. Jadi kalau misalnya ada di situ spesifikasi dynamic range-nya apa ya gitu, spesifikasinya itu dynamic range-nya lebih keren gitu. Jadi dynamic range itu adalah HDR, high dynamic range. Jadi kalau misalnya teman-teman motret siluet ya, siluet itu kayak belakangnya gelap, objeknya gelap tapi belakangnya terang. Nah, kalau misalnya pakai dynamic range yang handphone yang keren, itu biasanya dia bisa rata ya. Jadi nggak siluet jadinya ya, bisa rata. Biasanya itu handphone seperti Xiaomi ya. Ini saya bukannya endorse ya, tapi memang ini kenyataan. Biasanya handphone seperti Xiaomi, seperti Samsung itu dynamic range-nya keren banget ya. Jadi dia bisa apa namanya, membaca dengan pinter ya. Makanya di situ dia ada mode namanya artificial intelligence ya. Oke. Next Kainta. Nah, ini sebelum masuk lagi, teman-teman harus tahu dulu nih proses lensa kamera ya. Lensa kamera itu jadi macamnya banyak ya. Jadi di situ ada 12 megapiksel, ada 13 megapiksel, ada 64 megapiksel. Nah, semua tergantung dari jenis lensanya. Jenis lensanya, terus jenis merek lensanya. Jadi kalau yang lensanya mereknya Carl Zeiss biasanya itu lensanya bening banget. Ya, biasanya Carl Zeiss itu kayak handphone saya, Xiaomi, Oppo itu keren, sama Samsung. Ya, yang baru saya tahu, yang saya benar-benar coba itu baru Samsung S20, Samsung Galaxy Note Fun Edition itu keren. Oppo A71, saya mau pakai Oppo A71 dulu. Handphone itu harganya nggak lebih dari 1 juta secondnya. Ya, jadi teman-teman itu handphone keren banget ya. Jadi kualitas gambarnya bagus, oke, harganya nggak terlalu mahal. Kalau dulu harga 2 juta, sekarang udah kurang lebih dari 1 juta ya. Terus yang Xiaomi ini yang saya pakai ya, itu gambarnya juga lumayan keren ya. Next Renan. Nah, ini adalah interface, tampilan-tampilan dari berbagai macam ya handphone, dan teman-teman harus tahu ya. Jadi ada beberapa peserta ya, dari beberapa peserta pelatihan yang pernah saya sharing ke mereka, kebanyakan dari mereka sangat-sangat minim mengetahui
fitur-fiturnya tersebut ya. Oke, saya sekarang akan share screen ya. Saya akan coba kasih tahu teman-teman di sini. Saya akan kasih tahu teman-teman di sini fitur-fitur dari apa sih sebenarnya interface dari kamera kita ya. Saya akan share screen sebentar. Sebentar ya Kak Intan. Silahkan Kak. Ya, sebentar. Saya akan share screen teman-teman. Ya, sambil menunggu Kak Adiat, boleh banget nih untuk teman-teman yang belum mengisi link absensi, boleh untuk mengisi link absensi terlebih dahulu ya. Yang nanti sudah ada nih di kolom chat. Silakan teman-teman ya untuk mengisi link absensi bagi yang belum. Kak Adiat sudah mulai bisa ya? Monggo. Nah, oke. Saya akan sedikit kasih tahu ya teman-teman. Jadi di sini ada interface kamera. Nah, ini kan kamera handphone saya ya. Jadi interface kamera, kelihatannya jelas ya Kak Intan ya? Betul, jelas Kak. Oke. Nah, di sini ada bentuk, di sini ada Pro ya. Jadi ada sebagian orang yang nggak tahu tuh Pro itu apa sih maksudnya gitu. Jadi masing-masing handphone ya, masing-masing handphone interface-nya beda-beda. Interface itu apa? Interface itu adalah sebentar. Jadi interface itu adalah tampilan depan ya, tampilan depan seperti ini nih, tampilan depan ini namanya disebut interface. Jadi ada yang Pro, mode Pro. Gunanya apa sih mode Pro itu? Gunanya adalah ketika teman-teman pengen motret dengan mode manual ya, misalnya seperti ini. Saya akan mainkan WB. Kenapa? WB itu adalah white balance. White balance. Gunanya apa? Gunanya ya misalnya tuh. Jadi handphone saya bisa jadi biru ya gambarnya, bisa jadi ini tungsten seperti itu, bisa juga ini. Gunanya apa? Misalnya gambar saya itu warnanya kuning ya. Misalnya saya motret gambar kuning. Misalnya seperti ini ya. Saya motret nah itu kan tembok saya kuning ya. Tembok saya kuning. Nah, ketika saya menggunakan WB, saya pakai ini, nah dia kan kuning. Nah, ini adalah menyamarkan, artinya membuat menjadi rata. Jadi yang tadinya kuning banget, sekarang menjadi lebih terlihat apa ya? Lebih terlihat tidak terlalu kuning. Nah, kalau saya lebih kepada auto. Jadi dia udah ngatur sendiri, ya. Jadi gitu. Jadi ini F apa? F itu fokus. Jadi teman-teman bisa atur fokus sendiri, ya. Tuh lihat. Jadi teman-teman bisa menggunakan handphone ini seperti kamera DSLR yang sinematik ya. Jadi kalau teman-teman mau ngambil gambar video ya dengan kamera ini keren banget tuh. Jadi saya bisa atur seperti itu tuh ya. Tuh lihat seperti ini saya bisa atur fokusnya. Tuh manual fokusnya saya bisa atur ya teman-teman. Perhatikan tuh. Saya bisa atur sendiri ya, ini manual. Speed itu adalah kecepatan ya. Jadi ini semakin ke kiri akan semakin gelap, semakin ke kanan akan semakin terang ya, dan geraknya akan semakin lambat ya. Perhatikan tuh, ketika saya ke kanan dia akan geraknya lambat banget karena dia speednya semakin lambat seperti itu ya. Terus ISO apa? ISO itu adalah intensitas cahaya, jadi menambah intensitas cahaya yang terlalu gelap menjadi diterangkan seperti itu ya. Next boleh Kak Intan share screen lagi ya. Oke Kak. Oke, ya ini adalah tampilan-tampilan interface dari beberapa handphone. Jadi teman-teman harus tahu dulu, kenali dulu handphonenya. Jadi benar-benar harus dikenali dulu handphonenya seperti apa. Oke, next Kak Intan. Nah, ini adalah segitiga exposure. Bingung ya? Ngelihatnya bingung banget ya. Nah, ketika teman-teman mau menjadi seorang fotografer profesional, rumus ini wajib kudu mesti harus dihafal, dipahami minimal, bukan harus dihafal tapi dipahami ya. Jadi segitiga exposure ini apa? Segitiga exposure ini adalah rumusan membuat gambar teman-teman menjadi lebih bagus atau lebih bagus maksudnya gini, terang atau gelap. Terus terlihat lebih noise, grainy ya, ada bitik-bitik di fotonya atau tidak ya. Jadi wajib
kalau misalnya teman-teman pengen menjadi seorang fotografer profesional, ya, segitiga exposure. Kak Intan. Nah, sekarang kalau di HP gimana? Nah, Kak, saya bingung nih. Itu kan pusing banget ya, segitiga exposure ya. Ada segitiganya, terus ada ISO, ada aperture, ada shutter speed. Itu gimana sih maksudnya? Nah, sekarang kalau di handphone gimana? Nah, kalau di handphone adalah seperti ini. Nah, ya. Sebelumnya Kak Intan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini video. Video ya Kak Intan ya. Nah, ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah segitiga exposure ya. Segitiga exposure di dalam handphone ya. Jadi saya bisa praktekkan di sini teman-teman. Boleh buka handphonenya. Saya share screen Kak Intan ya. Skip nanti. Saya share screen Kak Intan ya. Oke, saya share screen lagi. Silakan Kak. Sebentar. Oke, saya share screen lagi. Jadi gini, teman-teman ya. Jadi segitiga exposure di dalam kamera handphone itu sudah diatur sedemikian rupa, lebih keren. Jadi gimana caranya Kak? Caranya adalah cuma tinggal dipencet layarnya, ya. Nah teman-teman bisa tinggal naikin, ya, terus turunin, ya. Jadi ini adalah segitiga exposure yang ada di handphone, ya. Jadi auto exposure. Jadi kalau misalnya di handphone itu bisa diatur seperti ini. Misalnya teman-teman, wah gambar keterangan, jadi bisa diatur. Caranya gimana? Caranya tinggal klik di layar, ya, sampai bunyi klik. Nah itu bisa diatur, ya. Bisa diatur gelapnya, terangnya, seperti itu. Ya itu disebut sebagai segitiga exposure di handphone. Atau kalau di handphone bilangnya auto exposure. Jadi bisa menurunkan exposure. Exposure itu apa? Exposure itu cahaya, ya, cahaya terlalu terang atau cahaya terlalu gelap. Kalau misalnya menurut teman-teman terlalu gelap, bisa dinaikkan kalau terlalu gelap. Kalau misalnya terlalu terang, diturunkan. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ya, clear ya, auto exposure ya. Oke. Silakan Kak Intan, di-share lagi Kak Intan. Next. Nah, sekarang gini teman-teman. Pernah nggak punya masalah seperti ini? Masalahnya adalah ketika teman-teman motret, ya, ketika teman-teman motret, ruangannya terbatas, ya, misalnya seperti ini saya nih, ya. Saya ini ruangannya seperti ini, terbatas, tapi saya motret harus dapat semua dari ujung sana ke ujung sana. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan fitur panorama. Iya. Nah, teman-teman bisa gunakan fitur ini, ya. Jadi sebagian orang dari peserta-peserta yang pernah saya sharing, ya, peserta yang pernah saya sharing, terutama teman-teman UKM di sana, banyak kan yang belum tahu menu ini, ya, panorama. Next, Intan. Next lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Pertama saya foto dengan menggunakan posisi portrait, ya. Jadi di sini, ya, di sini ada posisi portrait. Jadi teman-teman bisa lihat posisi portrait yang pertama, ya. Nah, terus ada yang kedua adalah landscape, ya. Yang kedua ini ya, yang bawah itu adalah landscape, dan yang ketiga adalah dengan panorama, ya. Kenapa begitu? Karena gini, karena biasanya gini, teman-teman itu kadang bermasalah dengan misalnya ruang tamu. Ketika teman-teman lebaran misalnya, lebaran banyak tamu. Ya, banyak tamu, terus di ruang tamu yang tamunya banyak banget, keluarga dari A sampai Z itu datang semua. Terus kita udah mundur-mundur begini, nggak dapat juga gitu. Nah, sekarang gimana caranya biar bisa dapat, ya? Biar bisa dapat gimana caranya? Ya, kita akan praktekkan. Oke, kita akan praktek ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, yang punya dua device bisa pakai handphonenya, ya, pakai handphonenya. Saya akan share screen lagi. Ini nggak apa-apa ya, Kak Intan bolak-balik ya, karena memang harus praktek semua nih teman-teman nih. Apa Kak? Dengan senang hati nih, silahkan. Oke, nah panorama itu adanya di mana? Panorama itu adanya di sini biasanya teman-teman. Nih ya, panorama nih, diklik di sini, ya. Nah posisi seperti itu. Misalnya saya motret seperti ini ya, nih di depan saya. Nah posisi sebelah sana sampai sebelah sana saya nggak dapet, ya, saya motret.
Kalau misalnya begini, misalnya saya miring begini ya teman-teman ya, oh miring banget ya. Nah saya juga nggak dapat ujung sana sama ujung sana. Nah caranya gimana biar saya dapat dari ujung sini sampai ujung sini, itu gimana cara saya dapat? Ya, saya dapat adalah gini caranya, ya dengan panorama. Oke, saya foto, cetret, ya, saya geser, ikutin garisnya, sampai kira-kira cukup, klik. Kita lihat hasilnya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Sebentar, dia akan loading dulu karena dia akan apa namanya menyusun ya seperti ini hasilnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, usahakan foto panorama itu ya jangan mengambil posisi landscape seperti ini ya. Jangan mengambil seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalnya ambil seperti ini dia akan segaris gini, kecil, dia akan segaris kecil gini. Dia kecil, akan garis kecil banget. Jadi di handphone itu jadi kecil banget, ya. Sekali lagi teman-teman ya, panorama ya. Jadi bisa saya mau ambil gambar dari sana sampai ujung sana. Kalau misalnya saya begini doang, saya nggak dapat yang ujung sana. Saya juga nggak dapat yang ujung sana. Caranya gimana? Caranya menggunakan panorama. Saya klik dengan begini, saya terus kayak garis, stop sampai sini. Oke, dia akan loading, dia akan membaca sampai hasilnya nanti akan bisa ditampilkan ya. Jadi gitu teman-teman ya. Ini yang disebut sebagai menu panorama ya. Nah, sekarang fungsinya panorama apa lagi? Ya. Ini bisa nah jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ya, jadi dari ujung sini ya, teman-teman dari ujung sini sampai ujung sini kelihatan ya. Oke. Nah, sekarang boleh share screen lagi Kak Intan? Oke, siap Pak. Next. Nah, ini adalah fungsi lain dari panorama. Nah, fungsinya apa? Sebenarnya ini bukan cuma main-mainan, teman-teman. Ini bisa buat foto produk, teman-teman. Ya, kenapa? Karena ini bisa menjadi konten fashion, misalnya teman-teman punya produk fashion, ya, ini bisa menjadi konten yang menarik buat teman-teman kreasikan, ya. Jadi mau konten kayak gimana lagi? Coba aja seperti ini. Boleh Kak Intan di setel videonya? Nah, yang itu dulu, betul. Yang sebelah kiri dulu, Kak Intan. Ik ben lid. Langer van Kashik. Langer van Gunanya panorama. Jadi bisa menjadikan satu frame, ya, satu frame tanpa diedit, dia bisa menjadi dua objek. Ya. Boleh teman-teman coba, ya, boleh teman-teman coba di rumah. Ya. Nggak bisa sekali doang, jadi ya. Caranya gimana? Caranya ya seperti ini ya. Gitu. Harus ada bentuknya, ya. Bisa satu lagi Kak Intan, nah yang itu. Jadi ini bisa digunakan teman-teman sebagai foto video produk untuk konten teman-teman sebagai misalnya teman-teman punya fashion, ya. Misalnya teman-teman dari sini, ya. Pertama satu nih dari sini, ya. Terus dari sini satu, terus dari sini dua. Misalnya teman-teman punya produk hijab, ya, punya produk hijab. Misalnya hijab yang dari sebelah kiri itu hijabnya merah, ya. Terus ke sini lagi geser, hijabnya warna putih. Geser lagi hijabnya warna hijau. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengkondisikan foto produk itu bukan hanya sekedar cuma cepat doang, ya. Jadi teman-teman bisa punya kreasi yang banyak banget, ya. Jadi foto produk, video produk itu bisa menjadi seperti ini ya. Panorama ini bisa menjadi konten yang keren banget, ya, untuk dipraktekkan sama teman-teman, ya. Kalau misalnya belum bisa, dicoba terus. Karena apa? Karena masing-masing handphone, ya, masing-masing handphone punya feature yang beda-beda, ya, panoramanya. Kadang ada handphone yang memang ketika kita foto, ya, saya akan coba share screen, ya. Saya akan coba panorama, ya, menu panorama.
Sebentar. Saya akan coba ya. Karena belum tentu memang langsung berhasil. Oke, saya coba. Saya coba. Ini, geser. Terus geser lagi. Coba ya. Kita cek dulu. Berhasil apa enggak. Kadang berhasil, kadang enggak. Jadi teman-teman bisa menggunakan bukan objeknya orang doang, tapi kayak misalnya benda seperti ini ya, kosmetik, misalnya teman-teman punya produk kosmetik, ya, teman-teman bisa lakukan itu. Misalnya, kalau kayak gini gagal. Gagalnya kenapa? Gagalnya itu adalah karena posisi saya goyang-goyang, teman-teman ya. Jadi ketika saya mau motret, ini gini tuh, goyang-goyang. Usahakan posisinya benar-benar rata, ya. Jadi saya bisa gunakan, misalnya saya gini foto, ya, saya foto misalnya ya. Saya foto gini, saya geser produknya ke sini, ya, saya geser lagi, saya cukup. Kita lihat hasilnya, ya, teman-teman bisa lihat hasilnya seperti apa. Kita lihat, mudah-mudahan berhasil ya. Nah, tuh, lumayan berhasil. Tadi karena pas begitu saya geser, ya, itu tangan saya ngikut, ya. Jadi gitu teman-teman ya. Boleh coba di rumah masing-masing langsung nanti. Bisa teman-teman langsung coba langsung ya teman-teman ya. Oke, saya stop share. Oke, boleh share screen lagi Kak Intan? Jadi itu ya teman-teman ya, fungsi lain dari panorama bisa teman-teman gunakan untuk membuat konten video atau konten foto teman-teman untuk foto produknya ya. Terus kalau pertanyaannya adalah Kak, foto produknya harus fashion? Foto produknya, semua foto produk bisa digunakan, bisa difoto dengan kreatif panorama, ya. Oke, sekarang nextnya adalah cahaya. Wah, cahaya itu ada berbagai macam, ada 3 macam cahaya di dalam ilmu fotografi. Pertama adalah cahaya asli atau yang kita sebut sebagai available light. Apa sih cahaya asli? Ya, kita akan lihat nanti. Nah, ini seperti ini cahaya asli, jadi benar-benar cahaya dari sumber ya, sumber dari alam semesta. Benar-benar dari matahari. Itu adalah cahaya asli, ya. Kedua apa? Cahaya buatan. Cahaya buatan seperti apa? Cahaya buatan itu adalah artificial light disebutnya, ya. Seperti ini. Jadi, kalau teman-teman lihat di hadapan saya ini ada beberapa cahaya-cahaya, ya. Jadi cahaya buatan. Jadi saya terang dari sini, saya terang dari sini. Itu ada cahaya buatan, ya, atau disebut artificial light. Satu lagi apa? Ada disebut cahaya kombinasi atau mixed light. Cahaya kombinasi itu biasanya digunakan untuk foto-foto yang tadi saya bilang backlight. Ya, gimana caranya? Caranya adalah misalnya foto teman-teman itu misalnya di background teman-teman, ya, teman-teman backgroundnya itu gelap, ya, objeknya teman-teman gelap, terus backgroundnya terang. Nah, seperti yang gambar di contoh di gambar ini, caranya gimana biar supaya terang? Caranya teman-teman sinari cahaya objek. Ya, jadi objek itu dicahayai sama teman-teman. Ya, seperti yang contoh yang ketiga, yang cahaya kombinasi mixed light. Nah, gitu. Jadi 2 orang itu dicahayai, jadi disemprotkan cahaya. Jadi ini ada cahaya aslinya di belakang, itu cahaya asli, cahaya matahari di senja hari, ya. Di belakang cahaya senja hari. Nah, di objeknya itu, di modelnya itu menggunakan cahaya buatan. Jadi dikombinasi antara cahaya asli, ya, dan cahaya artificial light, cahaya buatan, ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengambil produk teman-teman ketika di luar, di outdoor itu bisa banget ya. Misalnya, wah, produk saya gelap, soalnya awannya bagus nih, gitu kan. Yang saya terjadi begitu. Jadi produk teman-teman misalnya sepatu ya, sepatu gunung ya. Saya mau ngambil backgroundnya itu awannya keren banget ya. Tapi kalau misalnya kayak foto, misalnya saya foto begini, misalnya di foto seperti ini, otomatis dia objeknya akan gelap. Ya, pasti akan gelap. Karena apa? Karena cahaya di belakang lebih terang dibanding objeknya. Caranya gimana? Caranya cahayai ya, berikan cahaya kepada objek tersebut, objek foto tersebut, diberikan cahaya ya, diberikan cahaya. Jadi teman-teman nanti saya akan praktekkan. Oke, next Kainan. Next Kainan. Oke. Belum keluar.
Nah, ini ya. Jadi teman-teman gini, cahaya asli atau variable light ya, ini bisa bermanfaat banget buat teman-teman mau trade produk ya. Seperti contoh di gambar. Jadi teman-teman nggak perlu alat-alat mahal ya untuk mau trade produk ini ya, teman-teman cuma cukup pepetkan dekatkan produk teman-teman ya dengan jendela seperti yang contoh seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan cahaya asli ya, cahaya jadi dari samping misalnya dari matahari, cahaya matahari. Masuk ke dalam jendela lalu difoto. Jadi seperti yang gambar yang saya sajikan ini ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan cahaya jendela sebagai cahaya asli untuk foto produk teman-teman. Ya, seperti itu ya. Jadi apapun foto produknya, sepatu, bunga atau kosmetik atau apapun. Kalau kosmetik disarankan sama saya, kosmetik itu gunakan artificial light. Karena apa? Karena kosmetik itu butuh kedetailan. Kedetailan. Jadi benar-benar butuh detail. Butuh benar-benar padat. Jadi kalau saran saya, teman-teman gunakan artificial light untuk foto-foto kosmetik. Ya, untuk cahaya-cahaya buatan seperti itu. Next, ini adalah cahaya buatan ya, artificial light yang tadi saya bilang. Nah, ini adalah contoh artificial light. Jadi saya mau trade itu ya, digunakan ada di situ ada beberapa cahaya buatan. Saya mau trade cuma pakai cahaya meja belajar ya, lampu meja belajar di situ. Saya pakai lampu meja belajar. Yang hasilnya ya oke aja gitu. Nah, teman-teman, ini satu tips ya teman-teman ya. Sekali lagi, kalau misalnya teman-teman mau motret ya, motret dengan cahaya buatan atau artificial light, usahakan kondisi ruangan itu dalam keadaan gelap. Ya, dalam keadaan gelap total kalau bisa. Kenapa begitu? Karena objek akan terlihat lebih fokus. Oke, saya akan praktekkan. Coba, saya praktekkan. Saya akan share screen. Ya, teman-teman, saya akan matikan dulu lampunya ya. Oke, nah teman-teman sambil menunggu Kak Diat nih ya, bagi teman-teman yang tadi sudah mengisi link absen, makasih banyak ya. Bagi teman-teman semuanya yang belum mengisi link absensi, silahkan untuk mengisi link absensi. Nah, ini dan Lumi, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, Silakan sekarang Kak. kondisinya adalah ruangan saya dalam keadaan gelap, ya bisa dilihat situ. Nah, ini dalam keadaan gelap, lampu saya matikan semua. Nah, ketika lampu saya matikan, posisi saya motret itu lebih enak, ya. Misalnya seperti ini. Ya. Saya akan matikan semua, ini saya akan matikan juga ya. Sorry, ambil gelap dulu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, bisa dilihat seperti ini ya, posisi seperti ini, ruangan sekitar gelap. Nah, usahakan ketika teman-teman motret ya, motret untuk cahaya buatan. Kalau saya menyarankan motret dengan cahaya yang seperti ini, ya, dengan kondisi ruangan seperti ini. Jadi semuanya gelap, ya, semuanya gelap tuh, semuanya sekitar gelap. Yang terang cuma ada di studio studio mini saya ini, ya. Jadi ini saya buat menggunakan kardus ya, styrofoam. Saya bolongin kanan kirinya. Ya, saya akan foto misalnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, saya akan foto. Jadi dengan kondisi yang gelap ini, teman-teman akan terlihat lebih fokus. Jadi produk teman-teman akan lebih fokus di satu fokus saja ya di ruangan ini ya. Nah, bisa diperhatikan itu. Nah, sekarang teman-teman di sini di belakang ini ya ada shadow, ada bayangan. Nah, teman-teman selalu merasa bahwa ya foto itu ketika ada ada shadow atau ada bayangan, foto itu jelek. Ya, pasti punya pikiran selalu seperti itu pastinya. Padahal teman-teman motret dengan menggunakan shadow itu di beberapa objek itu bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman hanya menggunakan satu lampu seperti ini, ya. Ini teman-teman punya satu lampu ini, ya. Ini punya cuma satu lampu ini untuk motret ini. Kan cahaya belakangnya pas banget tuh ya. Ininya bayangannya. Caranya gimana? Untuk supaya saya bisa menyamarkan, ya bukan menghilangkan tapi menyamarkan bayangan yang di belakang ini menjadi rata. Caranya gimana? Caranya saya menggunakan ini, ya teman-teman.
Ini adalah kertas kalkir, ya. Kertas kalkir atau kertas teman-teman bisa gunakan kertas minyak atau teman-teman bisa gunakan kertas HPS, ya. Teman-teman bisa gunakan kertas HPS yang dioleskan minyak, ya. Jadi teman-teman minyak sayur, ya. Jadi siapkan kapas, ya. Siapkan kapas, terus siapkan HPS, lalu kapas itu dikasih minyak sedikit, lalu dioleskan sampai nanti bentuknya seperti ini, transparan. Ya teman-teman, ya, ini transparan. Tapi kalau misalnya bisa pakai kertas kalkir itu lebih baik, ya. Caranya gimana? Biar supaya saya bisa meminimalisir bayangan yang ada di belakang saya, ya. Yang ada di belakang produk ini, ya, seperti ini, ya. Misalnya saya foto seperti ini, ya. Perhatikan teman-teman, bukan sulap, bukan sihir, ya. Ya. Ketika saya foto dari atas ini, ya, saya akan foto dari atas seperti ini. Nah, itu kan bayangan keras banget, ya. Saya akan gunakan ini kertas kalkir ini. Nah, itu teman-teman, ya. Ya, bayangannya ya. Nah, tuh bayangannya. Jadi ini yang disebut sebagai diffuser, ya, teman-teman. Diffuser itu apa? Diffuser itu adalah pemfilter cahaya. Jadi menghalangi cahaya itu biar nggak terlalu terang. Nah, ketika teman-teman mau pakai available light, kayak pakai cahaya yang ada di jendela tadi, nah teman-teman bisa gunakan horden yang ada di jendela teman-teman. Biasanya kan ada horden putih tuh, ditutup, ya, horden putihnya. Jadi itu teman-teman, ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ini kertas kalkir ini, ya, kertas kalkir ini, ya, teman-teman, ini kertas kalkir. Dia kertasnya transparan, tuh seperti ini transparannya teman-teman, ya, transparan. Nah, ini bisa digunakan untuk ini, ya. Nah, gitu, ya. Perhatikan bayangan di belakang. Ketika saya masukin kertas kalkir, ya, ketika saya akan masukkan kertas kalkir, lihat bayangan di belakang. Tuh, langsung seketika bukan hilang tapi menjadi lebih halus, lebih soft, ya. Jadi teman-teman, ya, kalau teman-teman cuma punya satu lampu, ya, seperti ini, cuma semua satu lampu doang, ini satu lampu untuk belajar, ya, misalnya, ya. Jadi teman-teman bisa gunakan ini, ya. Jadi ini, ya, ini kertas kalkir ini dihalangi di depan lampunya, ya, di depan lampunya. Oke, tuh, ya. Jadi teman-teman bisa lihat, semakin dia kertas kalkirnya itu saya majukan, lihat bayangannya, perhatikan. Tuh, perhatikan teman-teman, bayangannya akan semakin halus. Ketika kertas kalkir akan saya terus ke belakangin, dia akan semakin keras, ya. Jadi seperti itu, lihat, perhatikan. Tuh, bayangannya akan hilang, tuh, ya teman-teman, ya. Tuh. Jadi seperti itu, ya teman-teman, ya. Saya nyalakan lagi lampunya. Sebentar. Oke, nah teman-teman semuanya seperti itu ya terkait prakteknya, luar biasa banget nih Kak Diat nih. Oke, punya studi. Intan, next. Yes, siap. Lanjut, Ya. Oke. Jadi kayak main gelap-gelapan, ya, kita, ya. Sekarang kita main terang-terangan. Oke, next. Langsung. Nah, ini adalah contoh, ya, teman-teman. Tadi sempat saya share bagaimana caranya teman-teman membuat studio mini sederhana, ya. Studio mini sederhana. Pakai apa? Pakai kardus, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ, cuma kardus bekas, ya, dipakein kertas karton, lalu kanan kirinya dikasih kertas kalkir atau kertas minyak atau kertas HPS yang saya bilang tadi dikasih minyak, ya. Kalau bisa minyaknya jangan minyak jelantah, ya, nanti malah disemutin. Ya, walaupun minyak mahal, minta aja sedikit sama mak minta dikit minyak sedikit buat belajar motret nih, aye, gitu kan. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini adalah studio mini sederhana yang nggak mahal, ya, cuma pakai kardus ukuran 30-40, ya, teman-teman, kardus dibalik, ya, terus kanan kirinya dibolongin seperti contoh di gambar, ya, seperti contoh di gambar, terus nanti kanan kirinya tinggal dikasih lampu, ya. Oke, ya, seperti itu teman-teman, ya. Jadi memang keren banget ide ini, ya, ide untuk foto ini, foto studio mini. Next, Kak Intan. Nah, ini penting, ya. Setelah teman-teman mengetahui tadi tentang cahaya,
sekarang saya mau teman-teman, saya akan ajak teman-teman untuk memahami komposisi. Karena apa? Karena komposisi adalah satu hal yang sangat penting di dalam memotret, di dalam ilmu fotografi. Walaupun itu fotografi profesional kah atau fotografi menggunakan smartphone. Komposisi itu sangat penting. Karena apa? Karena komposisi itu bagian dari objek itu terlihat bagus ya, atau objek itu terlihat kurang menarik, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, seperti dilihat di sini ada komposisi, ada berbagai macam komposisi ya. Komposisi itu ada rule of third, terus ada golden angle, terus ada banyak, ada sekitar 20 komposisi ya. Jadi saya nggak akan share semua jenis komposisi. Mungkin next ya Kak Intannya, nanti insya Allah next kalau ada kesempatan lagi kita akan lebih dalami ini. Karena apa? Karena komposisi inilah yang menentukan sebuah objek terlihat menarik atau terlihat biasa-biasa saja. Ya, jadi yang kita pelajari malam ini adalah komposisi 1, yaitu rule of third. Apa sih rule of third itu? Nah, next slide. Rule of third itu adalah membagi bidang foto menjadi 9 kotak. Ya, 9 kotak ya teman-teman ya. Perhatikan di situ. Dan meletakkan poi. Ya, poi itu apa? Point of interest ya. Pada titik atau garis ya, pada bidang terbagi menjadi 3x3 tersebut ya. Itu ada titik putih di situ. Jadi gitu. Jadi ini adalah rumusan, adalah guidelines ya. Jadi guidelines untuk sebuah objek foto ya. Ketika teman-teman bingung, saya mau motret gimana ya caranya ya, begini modelnya, mau dari kiri, dari kanan, seperti apa biar kelihatan bagus. Nah, biar kelihatan bagus, caranya menggunakan guidelines atau komposisi rule of third. Ya, saya akan praktekkan teman-teman ya. Lagi kaitannya, nggak apa-apa ya, praktek terus ya. Oke, ya, saya akan mengingatkan kita sudah ada di penghujung sebetulnya ya, sudah ada di. Iya, Kak Intan. Nggak apa banget ya Kak, wah seru banget ini praktek, sebetulnya bisa langsung diaplikasikan ya Kak. Boleh mungkin untuk materinya bisa diringkas kembali, kemudian nanti kita lanjut ke sesi Q&A karena sudah banyak juga yang masuk pertanyaan, kita lihat nih. Oh, oke, siap. Ini sorry Kak Intan ya, karena materinya memang harus saya pahami, teman-teman harus pahami dulu yang dasarnya, baru teman-teman motret untuk produknya gitu. Jangan sampai nanti bingung teman-teman. Yes. Baik Kak, gimana jadinya mau praktek satu kali lagi yang barusan? Boleh ya, saya akan share satu lagi untuk komposisi biar teman-teman setidaknya tahu, baru habis itu kita jawab pertanyaan. Ya Kak Intan ya? Ya, siap Kak. Boleh ya? Aman ya? Aman, siap. Mantap. Oke, saya akan share screen sekali lagi tentang komposisi. Oke, saya akan foto. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman? Sudah. Oke. Ya. Oke, sudah terlihat Kak. Oke. Nah, di sini ya, di foto ini terlihat di sini ada garis tadi ya, rule of third. Ya, teman-teman perhatikan di situ ada garis ya, di layar saya ada garis 9 kotak ya yang tadi itu. Nah, gunanya apa? Gunanya ketika saya mau motret ya, di sana saya akan memposisikan gambar ini ya, saya akan memposisikan produk ini ya. Jadi saya harus sudah berkonsep terlebih dahulu ya, seperti ini misalnya ya. Jadi teman-teman ini maksud saya belum melihat bagus atau tidak dulu ya, tapi ini melihat komposisi dulu ya. Jadi ada bayangan, ada berantakan segala macam nggak masalah, jangan dihiraukan dulu. Kita akan masuk ke komposisi dulu. Nah, di sini ada terlihat komposisi. Nah, ini yang kosong ini akan saya buat untuk teks. Ya, ini jadi komposisi ini gunanya adalah ya, saya kan nih ada garis kan di sini ya, tuh ada garis kan. Nah, garis. Saya akan manfaatkan garis yang ini ya, garis ini yang ada titik sini, ini garis yang di sini ya. Nah, ini untuk sebagai point of interest ya. Yang tadi saya bilang point of interest-nya apa? Point of interest-nya ini ada ini. Ya, point of interest. Nah, nanti di atas ini saya akan rencanakan ini ada judul di sebelah kiri, sebelah kanan ada teks, terus ada komposisi segala macam di sini. Nah, jadi teman-teman ketika motret sudah tahu konsepnya,
sudah tahu mau dibawa kemana untuk konsep komposisi ini. Seperti itu ya. Jadi rule of third. Jadi berbagai macam banyak. Ada yang misalnya teman-teman mau di tengah seperti ini. Nah kalau di tengah seperti ini saya sarankan untuk teman-teman untuk kayak kosmetik seperti ini tidak disarankan. Karena apa? Karena posisi untuk kayak misalnya ini ya, kayak misalnya ini terlalu banyak kosong, ya. Terus ini terlalu sempit, ya. Kalau bisa posisinya seperti ini, ya. Nih, ya. Ada garis-garis ini ya. Point of interest-nya ada di sini, ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ya. Point of interest ada di sini, ya. Pilih teman-teman ya. Itu aja kaitan. Ini masih ada sebenarnya masih ada angle, masih ada banyak sebenarnya. Betul banget ini Kak, sebetulnya seru. Nanti insya Allah next kalau ada kesempatan saya akan berbagi lagi soal cahaya arah cahaya, bagaimana membuat cahaya itu menjadi foto itu menjadi lebih mahal, lebih eksklusif, itu ada tekniknya nanti. Iya, wah luar biasa banget, Masya Allah. Kita kasih aplaus dulu dong untuk Kak Diat, luar biasa banget untuk materi di malam hari ini. Ini pasti banget banget udah ya lumayan semuanya di sini ya. Langsung sikat terkait tadi yang sudah dipraktekkan sama Kak Diat gitu ya. Berbicara gitu ya tadi, berbicara terkait tadi tuh banyak banget yang bertanya terkait mini studio gitu ya. Nah informasinya nih, lu pengen share ke teman-teman semuanya. Oh iya, di Lumoshop kan ada ya. Betul, dengan teman-teman semuanya mengisi ya. link absensi gitu ya. Benefitnya salah satunya nih, teman-teman berkesempatan mendapatkan kupon dan mini studio teman-teman semuanya. Jadi pastiin semuanya sudah mengisi link absensi. Materinya nanti dapat, hadiahnya berkesempatan dapat. Dengan teman-teman juga mengisi link survei ini, berkesempatan juga nih mendapat mini studio tambahan teman-teman semuanya. Wih, ya. Keren. Ada banyak paket mini studio nih buat teman-teman semuanya. Jadi pastiin sudah mengisi link absen ya. Dan bergabung ke Facebook grupnya Lumapol nanti untuk kemudian mengetahui nih pemenang undiannya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Bisa langsung praktek ya, Kaitan ya. Betul. Ini Oke. Nah, tadi sudah banyak nih teman-teman yang bertanya Kak Adiat. Salah satunya ada dari Lumoner Maya Shivana. Aku mau tanya ya, buat pemula kayak aku ada tips mudah nggak sih untuk foto produk Kak? Gitu. Boleh ditanggapi. Oke. Langsung ya, saya langsung jawab ya. Siap. Oke, tips mudahnya untuk pemula adalah ATM. Bingung ya? Loh, kok ATM sih? Apaan ATM? Amati, tiru, modifikasi ya. Dan yang terakhir, modifikasi itu harus dilakukan. Ya. Biasanya saya menggunakan gini. Teman-teman ketika pemula, saya yakin dulu waktu saya pertama belajar motret, dulu malah justru tahun 2002 saya belajar motret itu nggak ada sama sekali yang namanya Pinterest, nggak ada sama sekali yang namanya media sosial ya, benar-benar pure saya hanya melihat contoh-contoh foto yang sudah ada dari senior-senior saya dulu dari tahun 2002. Nah, kalau sekarang teman-teman dipermudah ya. Biasanya kalau sebagai pemula teman-teman bisa yang jadi awalan ya, boleh dicatat teman-teman ya. Pertama adalah ATM yang tadi saya bilang. Amati, tiru, modifikasi. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang disebut Pinterest. Di Pinterest ini banyak banget aplikasi ya. Saya contohkan ya, misalnya saya share screen ya, Kak Intan ya. Boleh Kak Intannya saya share screen dulu ya. Oke. Saya akan share screen sebentar. Sebentar ya. Sudah kelihatankah? Belum ya? Belum, Kak. Belum ya? Nah, misalnya ini. Jadi teman-teman pertama ya adalah sebagai fotografer pemula adalah Pinterest ya, bisa dicatat. Pinterest ini ya.
Nah, ini adalah aplikasi ya, aplikasi handphone yang memang bisa menjadi ide ya, ide teman-teman yang liar, bisa jadi liar. Misalnya gini, teman-teman produknya apa? Saya contohkan misalnya kosmetik ya. Kosmetik fotografi. Kosmetik fotografi. Kosmetik fotografi Ideas. Nah, ini ya, kosmetik photoshoot Ideas ya. Kata kuncinya itu, kosmetik photoshoot Ideas. Nah, teman-teman di sini bisa melihat contohnya. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Bisa dengan orang ya, bisa dengan produk doang ya, seperti ini. Tuh, seperti ini. Tuh, photoshoot Ideas bisa seperti ini. Perhatikan tuh. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa macam-macam. Jadi banyak banget nih seperti ini ya. Wah, ternyata sederhana sekali ya. Cuma ditaruh lipstiknya doang, ditaruh dengan cahaya. Ini cahaya, ini saya yakin ini cahaya asli nih. Nah, terus seperti ini, dia ada tipsnya juga ya. Ini tips untuk pemula, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung yang pertama untuk pemula foto produk, silakan teman-teman buka Pinterest, produknya apa tinggal diklik misalnya produknya fashion atau produknya misalnya ya fashion misalnya, fashion photoshoot. Fashion photoshoot Ideas. Cari yang ada Ideasnya ya, teman-teman ya. Photoshoot Studio Ideas misalnya. Kenapa Ideas? Karena ya itu ya. Teman-teman bisa lihat, nah ini fashion ya. Jadi berbagai macam fashion di sini, ya teman-teman ya. Atau misalnya tadi jewelry, misalnya teman-teman jewelry, Studio Ideas. Nah, tuh seperti itu, ya. Saya pun terus terang kalau misalnya saya dapat klien, ya klien untuk motret produk, saya yang awal saya lakukan adalah ini. Saya amati, ya saya mengamati ini, saya amati semua. Terus saya tiru apa? Saya tiru konsepnya, tapi saya modifikasi, ya. Entah mau modifikasi cahayanya, entah mau modifikasi angle-nya, entah mau modifikasi komposisinya, ya. Kalau bisa jangan plek, ya, jangan meniru plek. Seperti itu ya, teman-teman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, gunakan cahaya untuk pemula. Kalau nggak punya kayak lampu-lampu seperti ini, gunakan cahaya jendela, ya, yang itu. Jadi itu aja dulu. Ya, pertama adalah cari ide, ya. Cari ide-ide yang sangat kaya di sini di Pinterest. Terus kedua, kalau nggak punya lampu, ya kalau nggak punya lampu, teman-teman bisa dekatkan produk teman-teman di samping jendela. Mungkin itu kaitan. Oke, wah luar biasa banget nih ya. Tadi tidak hanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Terus kita bisa cari ide juga di Pinterest gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman masih keterbatasan dengan ring light atau cahaya, bisa didekatkan langsung ke cahaya ilahi gitu ya, Kak Diat. Ya, betul sekali. Betul banget. Oke, wow, luar biasa banget ini ya, banyak banget nih insight-nya. Boleh mungkin satu pertanyaan lagi ya, Kak Diat, karena sudah lebih gitu ya. Oke. Ada dari Lumoner, ada dari Lumoner Laila Nika R. Maaf, saya boleh bertanya, biasanya untuk hasil yang memuaskan foto diedit lagi nggak, Kak? Biasanya pakai software apa, Kak? Boleh di-spill nih, Kak Adiat nih. Oke, terima kasih. Dengan siapa tadi? Lumoner Laila Nika. Oke, Kak Laila. Gini, foto yang biasanya ya kalau teman-teman itu sudah gimana ya? Kalau misalnya semakin foto itu tidak diedit, itu saya bilang ya, ini pendapat saya, kualitasnya itu semakin baik, ya. Tapi itu adalah idealis, ya, idealis. Nah, sekarang biasanya kalau misalnya foto, saya motret itu kalau misalnya untuk kayak Instagram, itu cuma saya pakai edit Snapseed. Sebenarnya materinya itu di materi terakhir itu ada Snapseed, ya. Mungkin karena waktunya nggak cukup. Jadi Snapseed itu, ya, jadi itu kalau saya bilang itu udah tools editan yang keren banget, ya. Tahu kan Snapseed ya teman-teman ya? Ya. Jadi saya kasih tahu aja ya, Kak ya, sebentar aja. Saya kasih tahu ininya, saya kasih tahu apa namanya? Aplikasinya ya, Kak ya? Ya, saya kasih tahu dulu biar teman-teman nanti nggak bingung. Sebentar. Sudah terlihatkah? Belum ya? Nah, ini aplikasinya nih. Nih, aplikasinya Snapseed namanya. Nah, di sini teman-teman misalnya saya contohkan ya,
Kayak tadi nih, misalnya tadi foto misalnya yang terbaru. Saya foto ini misalnya tadi kan, nih yang ini. Ya, misalnya gambarnya kurang mantep nih. Nah, saya bisa kasih misalnya di sini alat. Nah, alatnya banyak banget nih. Ya, teman-teman bisa lihat tuh. Banyak banget alatnya dan ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi teman-teman ini kalau saya bilang ini adalah editan semi-semi profesional. Hampir sama kayak Photoshop dan ini memang keren banget. Jadi salah satu yang paling keren saya bilang ini, selektif. Jadi teman-teman bisa menerangkan spot-spot seperti ini. Saya titik sini satu, ya. Saya titik sini satu, nih. Saya titik sini satu. Nah, ya. Saya akan terangkan tuh. Saya akan terangkan di sini. Tuh. Jadi yang terang itu hanya di spot-spot yang saya terangkan aja. Ya. Jadi di sebelah sini nggak terang. Ya, teman-teman ya. Ini itu adalah salah satu feature yang keren banget di Snapseed. Terus bisa juga ada juga yang healing. Healing itu buat ngilangin misalnya teman-teman nggak suka dengan gambar ini. Misalnya ada yang mau dihilangkan. Cuma tinggal geser aja. Terus teman-teman tinggal bam, hilang. Tuh. Before, after. Perhatikan before, after. Before, after. Ya, seperti itu Kak ya. Jadi saya nggak panjang lebar karena Snapseed ini toolsnya banyak banget dan ini ada sesi tersendiri untuk Snapseed. Jadi benar-benar memang butuh konsentrasi sendiri lah untuk Snapseed ini karena keren banget. Ada Photoroom ya, banyak ya teman-teman ya. Jadi kalau saran saya untuk memulai itu teman-teman bisa gunakan Snapseed karena penggunaannya gampang, terus feature banyak. Ya, gitu Kak. Oke, siap. Wah, luar biasa banget nih. Ini ada banyak banget pertanyaan sebetulnya gitu ya. Tapi mohon maaf kan kita waktunya gitu ya Kak Hadiat. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa panggil lagi Kak Hadiat gitu untuk kemudian kita bisa berdiskusi dan belajar bareng lagi nih teman-teman semuanya gitu ya. Oke. Kita aturkan terima kasih sekali lagi untuk Kak Hadiat untuk materi pembelajarannya di malam hari ini luar biasa banget, bisa langsung dipraktekkan ya teman-teman semuanya. Bagi teman-teman Lumoners tadi yang sudah bertanya tapi belum terjawab, mohon maaf ya teman-teman Lumoners, bisa banget nih untuk kemudian teman-teman bisa langsung terkoneksi juga nih dengan Kak Hadiat, bisa mungkin Kak dengan akun Instagramnya atau yes, Kak. Sepertinya saya juga ya. Belajar foto pakai HP. Wow, belajar foto pakai HP tuh udah spesifik banget ya Instagramnya juga. Nah, silakan di-follow. Di situ saya banyak share tutorial-tutorial tentang komposisi, tentang cahaya, tentang macam-macam di situ ada. Jadi saya garis-garisin. Nanti kalau teman-teman mau tanya juga di DM boleh. Wow, ini ada yang nanya Kak Hamdan nih. Kak ada yang di YouTube enggak? Katanya. Aku lagi agak di YouTube, nama YouTube. Ya, kalau mau belajar Snapseed, saya bahas tuntas di YouTube saya di belajar foto pakai HP. Oke, masih sama ya di akun channel di YouTube. Silakan follow gitu ya, subscribe. Dan di akun Instagramnya juga ada belajar foto pakai HP gitu ya, teman-teman semuanya luar biasa banget nih. Kita kasih applause sekali untuk Hadiat. Di akhir sesi kali ini Lumi Intan pengen ngingetin sekali lagi untuk teman-teman yang belum mengisi link absensi, yuk sama-sama. Jadi teman-teman benefitnya bakalan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan mini studio teman-teman yang tadi gitu ya, nggak usah capek-capek nyari alat-alat dan sebagainya, teman-teman dengan mengisi link absensi aja nanti sudah berkesempatan untuk mendapatkan mini studio dan kupon ratusan ribu rupiah teman-teman. Ada juga nanti materinya Lumi Intan nanti share ya ke teman-teman semuanya yang sudah hasil untuk mengisi link absensi. Kemudian teman-teman boleh banget untuk ada tambahan lagi nih mini studio untuk teman-teman. Jika teman-teman berhasil nanti ya berkesempatan mengisi link survei tanya ahlinya, teman-teman silahkan gitu ya. Sahabat Lumi nanti sudah share di kolom chat juga. Oh, ini ada Lumoner Edi. Sudah Kak, siap. Makasih banyak ya Lumoner Edi. Nanti sampai ketemu nih teman-teman, siapa ya nanti yang akan mendapatkan videonya. Iya. Teman-teman gitu dan Facebooknya Lumo People nanti. Setiap minggunya nanti bakalan di share gitu ya teman-teman terkait pemenang
seperti itu. Oke, aduh seneng banget lu Intan di malam hari ini ya. Teman-teman udah apa ya di salah-salah aktivitasnya sudah belajar bareng ini. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu ya dan sampai ketemu teman-teman ditanya ahli selanjutnya gitu ya di hari Minggu nanti ya tepatnya jam 4 sore teman-teman dengan tentunya pemateri ekspertis yang lebih expert lagi di bidangnya seperti itu. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Oh iya, boleh kita open cam dulu, kita bersama dulu untuk kenang-kenangan. Oke. Di sini sudah ada siapa yang bersedia on cam? Wah, ada Lumoner Muhamka _ID. Halo Lumoner, sehat? Wow, ada lagi yang lain. Tadi Lumoner Agung sepertinya sudah on video sebetulnya. Wow, di sini ada Lumoner Hamdan juga. Siapa lagi nih? Ada Lumoner Rudi. Halo, Lumoner Rudi, luar biasa banget nih ya. Oke, kemudian ada yang lain lagi? Oke, nampaknya sambil rehat gitu ya, nggak apa-apa. Kita berlima dulu aja, nggak apa-apa ya. Yes? Saya nanti boleh nanti di-mention teman-teman yang praktek malam ini ke mention ke Instagram saya ya. Siap. Nanti bisa kita share bareng-bareng nanti. Oke. Wow, silahkan nih teman-teman semuanya bisa di-tag nanti Instagram. Yes. Ya. Bisa di-tag Instagramnya Kak Adiat nih tadi ya. Foto akunnya tuh apa Kak? Lupa saya tadi. Belajar foto pakai HP. Betul. Oke, kita acungkan jempol pengusaha suksesnya mana? Banget ya. 3, 2, 1. Oke, luar biasa banget teman-teman Lumoner. Wah, luar biasa banget ya. Makasih banyak di malam hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di webinar Tanya Ahli selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Iya, makasih juga Kak Adiat. Sehat-sehat ya, Kak. Saya live ya, Kak. Silahkan, Kakak. Selamat Terima kasih. istirahat.